Oke, isilah titik-titik pada tabel di bawah ini. Nah, jadi kita sekarang lihat dulu ya. Ini adalah tabel tentang arus, ada waktu, ada beda potensial, ada energi. Sebenarnya, hubungan antara mereka semua apa sih? Oke, kita ingat ya, bahwa beda potensial itu adalah usaha yang dilakukan per satuan muatan. Sebenarnya gitu ya. Namun, karena semua usaha yang dilakukan itu berubah menjadi energi, berarti kita bisa nyatakan beda potensial sebagai E per Q gitu ya. Nah, sehingga kita mendapatkan rumus apa? E-nya itu sama dengan apa? Ya, E itu sama dengan Q kali V gitu ya, atau V kali Q ya. Nah, sementara Q itu sendiri, ingat konsepnya, bahwa arus itu adalah satuan muatan per waktu gitu ya. Banyak yang muatan per satuan waktu, sorry gitu ya. Nah, jadi Q itu bisa kita ganti juga dengan I kali T. Nah, inilah rumus yang kita pakai di tabel ini. F it. P sama dengan V I T. Nah, kemudian kita perhatikan satuannya. Satuan dari ini untuk satuan internasional dari ini semua yaitu apa? Untuk E dia harus joule. Oh, ternyata udah ya. Untuk V harus apa? Volt. Ya udah, oke. I itu harus ampere. Oke, udah ampere. T-nya harus apa? Iya, S ya, detik ya. Ya udah, karena semua udah menggunakan sistem internasional ya udah kita tidak bermasalah dengan satuannya. Ya udah tinggal kita hitung aja. Oke, yang pertama. Oh ya, ini diemin aja deh. Oke, yang pertama, yang ini itu adalah V kali I kali T ya. Ya udah, berarti ini semua kita kaliin. Ini V-nya, ini I-nya, ini T-nya, kaliin semua ya. Oke, 6 kali 6 itu 36. Kemudian 10, ini kan 6 kali 10 ya. 10 kali 1,5 itu adalah 15. Berarti kita kalikan 36 kali 15 atau enaknya ini kita bagi 2 jadi 18, ini kita kali 2 jadi 30. Nah, kalau kali ini kayak gini lebih enak ya. 18 kali 30 itu adalah ini 2450 ya. Oke, berarti ini adalah 540 joule ya. Oke. Nah, kemudian yang ini gimana? Ya udah tinggal kita kaliin aja. 3 kali 300 itu 900. 900 kali 12 berapa coba? Oke, 12 kali 9 itu aja berapa tuh? 8, 108 ya, 108. Berarti 900 kali 12 itu adalah 18 sorry, 10800 joule. Gitu ya. Nah, berikutnya yang C dan D gimana coba? Oke, untuk C dan D itu kita mencari arus. Ya udah, berarti karena kita punya hubungan V kali I kali T sama dengan E, berarti kita bisa mencari I sama dengan apa? Ya, kita bagi kedua ruas dengan VT, V kali T ya. Oke, V kali T yang sebelah kiri berubah menjadi E per V kali T gitu ya. Nah, jadinya, oke, berarti yang ini gimana? Ya, yang C itu adalah I untuk yang C adalah 180 dibagi 120 kali 3. 120 kali 3. Ini nolnya coret. Ini dibagi 6 jadinya berapa nih? Jadinya 3 ya. Ini bagi 6 2 ya. Ya, coret coret. Oh, ternyata I-nya 1/2 gitu. Oke. 0,5 ya. Ini adalah I yang C. Nah, I yang D berapa? Ya, sama aja ya. 1440 dibagi dengan 180 kali 4 gitu ya. Oke, berarti ini kalau kita bagi dengan 4, ini nolnya coret dulu. Ini kita bagi dengan 4, hasilnya itu adalah 36 ya, 36. 36 bagi 18 berapa? 36 bagi 18, 2. 2 ampere. Oke, jadi ini adalah 2 ampere. Oke. Ya udah kita pause aja dulu ya sampai di sini ya. Kita lanjutin lagi berikutnya ya. Ya, kita lanjutin lagi ya. Masih pakai rumus E sama dengan VIT. Cuman kali ini yang dicari apa? T-nya, waktunya ya. Waktunya berapa detik? Ya udah, karena kita punya rumus V kali I kali T sama dengan E, berarti kita mencari T sama dengan
E per V kali I. Oke? Ya udah deh, berarti T untuk yang soal E sama dengan apa? Ya, energinya segini, 5400, kemudian V-nya 3, I-nya, kebalik ya, V-nya 2, I-nya 3 gitu ya. Oke, ini adalah 6, 54 kalau kita bagi 6 itu adalah 9 ya, 900. Berarti ini 900 detik. Oke, berikutnya kita cari yang waktu untuk F. Dia sama dengan 600 dibagi 1 kali 1 ya. Ini satu juga. Ya udah, berarti T-nya sama dengan 600. Wait, gampang ya. Ya, kita lanjutin lagi ke yang G dan H. G dan H itu yang ditanya adalah V ya. Berarti kita bisa membuat rumus ini menjadi V sama dengan E per I kali T gitu kan. Ya, V yang di G itu sama dengan 67,5 itu energinya per arusnya itu 0,25. 0,25 itu adalah seperempat ya. Ya udah tulis saja seperempat ya. Seperempat dikali 30. Nah, seperempat ini sebenarnya bisa kita ganti jadi gini ya. 30 empatnya di atas gitu ya. Itu artinya dibagi seperempat berarti dikali 4 ya. Ya, jadi gimana nih? Coret-coret 15 ini jadi 2 ya. Oke, ini kalau kita bagi 5 jadinya 3. Kalau kita bagi 5 jadinya 1, 3, 5 ya. Sorry. Iya bener, Ring. Oke, ya udah. Kemudian ini kalau kita kali 2 hasilnya adalah 27 ya. 27 per 3 sama dengan 9 volt. Oke. Nah, berikutnya VH. VH itu sama dengan sama ya. 18 per 1 kali 6. Ah, gampang nih. 18 bagi 6 berapa coba? Ya, 3 ya. Berarti ini adalah 3 volt. Oke, jadi gitulah ya untuk soal nomor satu ini ya. Oke, pada suatu rangkaian yang diwakili oleh gambar di bawah ini, tentukan. Nah, ini ada gambar nih ya. Kamu diminta tentukan hambatan total rangkaian yang pertama. Kemudian apa? Kuat arus yang, wes, yang apa nih? Yang melalui kali ya, yang melalui tiap resistor. Oke. Kemudian apa lagi? Ya, daya yang hilang atau terdisipasi pada setiap resistor. Oke, pertama kita cari hambatan total rangkaian. Gimana caranya? Ya, di bagian bab sebelumnya, kamu udah belajar ya, di bagian listrik dinamis, kamu belajar bahwa mencari rangkaian pengganti seri dan paralel bisa dilakukan gimana? Oke, kalau seri kayak gini nih, ini seri ya, langsung dijumlah aja. Berarti resistor penggantinya gini ya. Oke, yang atas itu 10 ohm, yang bawah 10 ohm juga. Ya, yang ini 5 ohm, yang ini 10 ohm. Gitu kan? Nah, kemudian ketika kita ini mencari ya, resistor pengganti dari rangkaian ini, gimana caranya? Oke, udah gampang aja. 1 Rp itu sama dengan 1 R1 tambah 1 R2. Nah, tapi kalau misalkan R-nya sama, kita bikin aja 1 R tambah 1 R, yaitu 2 per R. Sehingga Rp-nya ini sama dengan R per 2 gitu ya. Nah, untuk kasus ini R-nya 10. Berarti 10 per 2 sama dengan 5 ohm. Jadi, rangkaian pengganti resistor pengganti untuk rangkaian paralel ini adalah berapa? Ya, adalah 5 ohm. Oke, jadinya gini ya. Nah, kemudian 5 ohm dan 5 ohm ini kalau kita gabung jadinya berapa? Ya, jadinya 10 ohm. Berarti rangkaian penggantinya gini. Oke, jadinya gini ya. Nah, karena V-nya 40, sorry. Ya udah, ini kita tulis aja dulu. Hambatan total rangkaian adalah 10 ohm. Ya udah, sekarang baru kita lanjutin. Karena V-nya 40 ohm, karena V-nya 40 volt,
dan hambatannya 10 ohm, maka arusnya sama dengan berapa? Ya, arus sama dengan V per R. Berarti dia sama dengan 40 per 10, yaitu sama dengan ya 4 ampere. Nah, berarti 4 ampere di sini nih, 4 ampere ya. Oke. Berarti di sini keluar juga 4 ampere ya. Konsepnya arus masuk sama dengan jumlah arus yang keluar ya. Ini juga arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Berarti kalau di sininya 4 ampere sampai di sini harus 4 ampere juga ya. Oke, berarti soal yang B ini bisa kita jawab dengan gimana? Ya, yang ditanya adalah kuat arus yang mengalir pada tiap resistor ya. Berarti kuat arus di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa gitu ya. Oke, yang udah pasti ketahuan yang mana coba? Yang mana? Oke, yang ini udah pasti ketahuan ya, yaitu 4 ampere ya. Oke, kalau gitu kita nama-namain aja dulu ya. Nama ini gimana? Ini adalah resistor pertama, ini adalah resistor kedua, ini resistor ketiga, ini resistor keempat. Berarti kita bisa tulis I4 sama dengan 4 ampere ya. Oke, karena dia dilalui oleh arus yang 4 ampere. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini tadi 10 ohm. Di sini juga 10 ohm ya. Nah, berarti besar hambatannya sama nih, ini sama ini. Kalau besar hambatannya sama, berarti jelas arusnya juga harus sama. Kalau di sini 4 ampere, ya udah berarti di sini harus sama-sama berapa ampere? Oke, tinggal kita bagi dua ya. 4 ampere dibagi 2 berapa? 2 ampere dan 2 ampere. Oh, ternyata arus di R1 berapa? 2 ampere. Di sini 2 ampere juga. Di sini 2 ampere juga. Ya udah, kita tulis aja I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan 2 ampere. Oke? Nah, sekarang kita udah tahu nih, arusnya segini. Kemudian bisa kita hitung nggak daya yang hilang pada tiap-tiap resistor? Ya bisa lah. Ingat, tadi kita udah belajar bahwa E itu sama dengan V kali I kali T ya. Dan ingat, daya itu adalah jumlah energi per satuan waktu. Sehingga daya itu dirumuskan sebagai berikut. V kali I kali T yaitu E dibagi dengan T. Coret-coret berarti daya sama dengan apa? V kali I gitu ya. Nah, P sama dengan V kali ini bisa kita ganti lagi nih. Kan kita punyanya cuman hambatan sama arus. Kalau gitu, V-nya ini kita ganti jadi apa? V-nya ini kita ganti aja jadi I kali R. Jadi, P-nya sama dengan ini kali, ini ganti jadi I kali R ya. I kali R, I-nya tetap. Nah, berarti P sama dengan I kuadrat R. Oke? Nah, dengan rumus P sama dengan I kuadrat R ini bisa kita cari ya. Pertama, P4 gimana? Ya udah, P4 sama dengan I4 kuadrat kali R4. Berarti dia sama dengan 4 kuadrat dikali 5 ya. Yang ini. Oke, berapa tuh? 20 kali 4, 80. 80 watt ya. 80 watt. Kemudian P1. P1 sama dengan I1 kuadrat dikali R1 gitu ya. Atau langsung aja I1 kuadratnya itu adalah 2 kuadrat. Kemudian R1-nya itu adalah 4. Berarti hasilnya berapa? 4 kali 4, 16 watt. Kemudian P2. P2-nya itu sama dengan I2-nya 2 kuadrat dikalikan dengan R2-nya yaitu 6. Dia sama dengan berapa? Ya, 6 kali 4, 24 watt. Dan yang terakhir, P3 itu sama dengan I3 kuadrat. I3-nya itu sama dengan 2 ampere. 2 kuadrat dikalikan dengan R-nya. R-nya adalah 10. Berarti dia sama dengan berapa? Ya, 40 watt gitu ya. So, itulah jawaban dari nomor ini ya. Resistornya terjawab, arusnya terjawab, dan dayanya juga udah terjawab. Oke? Nah, coba nih, ada soal. Kamu diminta melakukan estimasi, artinya kamu perkirakan yang mana yang menghasilkan daya terbesar.
Nih, jadi konsepnya gini. Kamu jangan pernah lupa konsepnya ya. Pertama, rangkaian ini rangkaian paralel atau seri? Ya, ini adalah rangkaian paralel. Ini adalah sumber tegangan. Besarnya berapa? 15 volt. Nah, pada rangkaian paralel, maka apa yang sama coba? Ayo, apa yang sama? Ya, tegangannya sama. Itu konsepnya ya. Pada rangkaian paralel, tegangannya harus sama. Jadi, beda potensial dari titik A ke titik B itu selalu sama. Mau ditarik kemana, lewat mana aja. Lewat sini bisa, lewat sini bisa, lewat sini bisa. VAB itu selalu besarnya adalah berapa? Ya, kalau kita tarik lewat sini jelas. Dia adalah 15 volt ya. Oke. Nah, kalau gitu sekarang kita bisa lihat pakai rumus daya. Rumus daya itu gimana? Oke. Satu aja rumus daya yang kamu ingat itu udah bisa menyelamatkan kita. Kenapa coba? Karena gini, misalkan kamu ingat V kali I. Ya udah, berarti kita bisa mengerjakan ini dengan cara V kali I. Kemudian, karena I-nya tidak diketahui, berarti bisa kita modifikasi dong. Ingat, I itu sama dengan V per R. Berarti ini sama dengan V dikali V per R. Ya. Nah, berarti ini sama dengan V kuadrat per R. Nah, rumus inilah yang kita pakai ya. Oke, misalkan kamu ingat yang lain. P sama dengan I kuadrat R misalkan. Ya udah, I-nya ini kita ganti lagi dengan apa? V per R, V per R ya. V per R